Kondisi kritis umat Islam. Setelah para pemanah meninggalkan pos mereka, Khalid bin Walid yang memimpin kavaleri Quraisy melihat celah ini dan segera melancarkan serangan balik dari arah belakang. Serangan ini menciptakan kekacauan di barisan umat Islam yang sebelumnya sudah mulai mengejar pasukan Quraisy yang mundur. Kekacauan ini diperparah dengan munculnya kabar yang menyebar cepat di antara pasukan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh, yang menyebabkan moral pasukan jatuh drastis. Di tengah kekacauan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran utama pasukan Quraisy. Beliau terluka dalam serangan tersebut. Beberapa cedera yang dialami oleh Rasulullah diantaranya terluka di wajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena 2 buah pukulan yang menyebabkan wajahnya terluka. Salah satu pukulan tersebut membuat gigi seri beliau patah dan pecahan besi dari helm yang dipakai beliau menancap di pipi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami luka di bahunya akibat serangan keras dari musuh. Di tengah pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke dalam lubang jebakan yang sebelumnya telah disiapkan oleh pihak musuh, yang menambah parah luka-luka beliau. Upaya perlindungan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pasukan Muslim menyadari bahwa Rasulullah masih hidup, para sahabat segera berkumpul di sekeliling beliau untuk melindunginya. Beberapa sahabat menunjukkan keberanian luar biasa dalam melindungi Rasulullah. Thalhah bin Ubaidillah menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam melindungi Rasulullah, meskipun akhirnya dia terluka parah dalam upaya tersebut. Sementara itu, Abu Dujanah juga melindungi Rasulullah dengan tubuhnya, menahan banyak serangan yang ditujukan kepada beliau. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga termasuk di antara para sahabat yang dengan gigih melindungi Rasulullah di saat kritis. Ibnu Hisham menceritakan bagaimana Rasulullah terluka. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka parah dalam pertempuran. Pecahan besi menancap di pipi beliau, dan beliau kehilangan beberapa gigi serinya. Namun meskipun terluka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berusaha memimpin dan menguatkan pasukan yang tersisa. Ibnu Katsir mencatat betapa kritisnya kondisi Rasulullah. Beliau mencatat, Rasulullah mengalami beberapa luka serius dalam pertempuran ini. Wajahnya berdarah dan gigi serinya patah. Namun beliau terus memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya, meskipun berada dalam kondisi yang sangat kritis. Ibnu Qayyim menggambarkan betapa berbahayanya situasi bagi Rasulullah. Ketika kabar tersebar bahwa Rasulullah telah gugur, sebagian besar pasukan Muslim kehilangan semangatnya. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa beliau masih hidup meskipun terluka, para sahabat dengan penuh keberanian berjuang untuk melindungi beliau dari serangan musuh. Kondisi kritis umat Islam dalam Perang Uhud adalah salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi oleh komunitas Muslim di masa-masa awal. Cedera serius yang dialami oleh Rasulullah menunjukkan betapa sengitnya pertempuran tersebut. Namun, meskipun dalam keadaan terluka parah, Rasulullah tetap menunjukkan ketabahan dan keberanian yang menginspirasi para sahabat untuk terus bertahan. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting tentang ketaatan, disiplin, dan keteguhan hati dalam menghadapi situasi yang paling sulit. Di tengah kekacauan perang, banyak sahabat yang terpisah, dan Nabi Muhammad pun menjadi sasaran utama kaum Quraisy. Pada saat itu terdapat momen ketika para musuh berusaha untuk menyerang dan membunuh Nabi Muhammad. Namun dengan izin Allah, Nabi Muhammad diberikan mukjizat untuk menghilang dari pandangan musuh. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ketika para musuh hendak menyerang, mereka tiba-tiba kehilangan jejak Nabi Muhammad. Mereka tidak bisa melihat atau menemukan beliau, meskipun sebenarnya beliau masih berada di medan perang. Kejadian ini membuat musuh kebingungan dan tidak dapat melanjutkan serangan terhadap beliau. Mukjizat ini merupakan salah satu bentuk perlindungan Allah terhadap Nabi Muhammad dan menunjukkan bahwa Allah selalu menjaga nabinya
dalam situasi paling kritis sekalipun. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, Nabi Muhammad tetap selamat dan memimpin kaum muslimin untuk bangkit kembali di masa selanjutnya. Peran penting para sahabat dalam melindungi Nabi Muhammad. Peran penting para sahabat dalam melindungi Nabi Muhammad selama perang Uhud sangatlah besar. Mereka dengan penuh keberanian dan kesetiaan menghadapi ancaman musuh demi melindungi Nabi Muhammad dari bahaya. Beberapa sahabat yang terlibat dalam perlindungan ini tercatat dalam berbagai riwayat, menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanan mereka untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat berperan dalam melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat situasi perang semakin kritis. Dalam pertempuran tersebut, Thalha berdiri di depan Nabi Muhammad dan menerima banyak luka akibat serangan musuh, termasuk panah dan pedang yang sebenarnya ditujukan kepada Nabi. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Thalha menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai bagi Nabi Muhammad, hingga tangannya terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk berfungsi normal. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berkata, pada hari perang Uhud, aku melihat Thalha bin Ubaidillah melindungi Nabi dengan tubuhnya sendiri. Setiap kali ada panah yang datang ke arah Nabi, Thalha menghadangnya dengan tangannya sehingga tangannya lumpuh. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat lain yang berperan besar dalam melindungi Nabi Muhammad di perang Uhud. Dia dikenal sebagai salah satu pemanah terbaik di antara kaum muslimin. Saat musuh mencoba mendekati Nabi, Sa'ad terus-menerus memanah mereka, sehingga banyak musuh yang terhalang untuk mendekati Nabi Muhammad. Nabi sendiri mengakui kehebatan Sa'ad dalam memanah dan memberi dukungan moral dengan mengatakan, "Panahlah Sa'ad, panahlah. Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Aku memanah di depan Nabi Muhammad pada hari perang Uhud dan beliau mengatakan kepadaku, 'Panahlah Sa'ad, panahlah. Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu.'" Nusaybah binti Ka'ab adalah seorang wanita yang juga turut serta dalam perang Uhud. Ketika situasi perang menjadi genting dan banyak tentara muslim mundur, Nusaybah maju ke depan untuk melindungi Nabi Muhammad. Dengan senjata di tangannya, dia melawan musuh yang mencoba menyerang Nabi. Meskipun akhirnya dia terluka parah, ketika melihat Nusaybah berjuang di sisinya, Nabi Muhammad memuji keberaniannya dan berdoa agar dia dan keluarganya diberkahi. Dalam Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab, Ibn Abd Al-Bar mencatat kisah keberanian Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah berdiri di depan Rasulullah dengan pedang di tangan dan melindungi beliau dari serangan musuh. Nabi bersabda, "Dimanapun aku berpaling, aku melihat Nusaybah berjuang di hadapanku." Abu Dujana adalah sahabat lain yang memiliki peran besar dalam melindungi Nabi Muhammad di perang Uhud. Dia dikenal sebagai seorang prajurit yang gagah berani dan diberikan pedang oleh Nabi sebelum perang dimulai, dengan janji bahwa pedang itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika keadaan menjadi genting, Abu Dujana dengan penuh keberanian melindungi Nabi Muhammad dari serangan musuh dan bahkan menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk Nabi. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diriwayatkan bahwa Abu Dujana berperan melindungi Nabi Muhammad dan berkata, "Aku melihat pedang Rasulullah di tanganku dan berjanji bahwa pedang ini tidak akan berhenti sebelum aku melindungi beliau dari serangan musuh." Para sahabat Nabi Muhammad berperan penting dalam melindungi beliau di perang Uhud. Mereka dengan penuh keberanian dan pengorbanan melindungi Nabi dari serangan musuh, seringkali mempertaruhkan nyawa mereka sendiri demi keselamatan Rasulullah. Kisah-kisah ini menunjukkan cinta yang mendalam dan kesetiaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW yang terus dikenang dalam berbagai literatur klasik Islam. Setelah perang Uhud, reaksi orang Quraisy setelah melihat korban mereka dan mundurnya pasukan. Setelah perang Uhud, pasukan Quraisy merasakan kemenangan tetapi juga menyadari kerugian yang mereka alami.
Meskipun mereka berhasil mengalahkan pasukan Muslim secara taktis, mereka kehilangan beberapa tokoh penting yang akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak melanjutkan serangan ke Madinah. Di Uhud, Quraisy tidak kehilangan tokoh-tokoh utama seperti yang terjadi di Perang Badar, di mana Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah gugur. Namun kehilangan besar yang dialami Quraisy di Badar sebelumnya masih berpengaruh pada moral mereka di Uhud. Mereka merasa bahwa kemenangan di Uhud saat itu cukup untuk membalas kekalahan di Badar, sehingga mereka memilih untuk kembali ke Mekah daripada mengambil resiko serangan langsung ke Madinah. Dan mereka juga tidak mau mengejar seluruh pasukan Muslim yang mereka bertahan di Bukit Uhud. Akhirnya orang-orang Quraisy ini hanya bertahan di sekitar pasukan Muslim dan kemudian mereka kembali lagi ke Mekah. Upaya kafir Quraisy untuk menyerang Madinah kembali namun gagal. Setelah mundur dari Uhud, Quraisy mempertimbangkan untuk kembali menyerang Madinah, tetapi akhirnya membatalkan rencana tersebut. Pasukan Quraisy berada dalam kondisi lelah dan terluka, serta khawatir bahwa umat Islam masih mampu memberikan perlawanan yang kuat. Dalam Sirah Ibnu Hisham dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengirim sekelompok kecil pasukan untuk mengejar dan memantau pergerakan Quraisy, yang membuat mereka berpikir ulang untuk melanjutkan serangan. Kehilangan pemimpin strategis di Perang Badar dan pengalaman di Uhud membuat Quraisy lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka khawatir akan adanya serangan balasan dari umat Islam dan merasa perlu untuk merencanakan strategi yang lebih matang sebelum melanjutkan konflik. Rasulullah dan para sahabat bertahan di Madinah untuk memastikan keamanan. Di pihak Muslim, Perang Uhud menjadi masa yang sangat sulit, terutama karena kehilangan banyak sahabat utama. Salah satu tokoh yang gugur di Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Kematian Hamzah sangat memukul moral umat Islam, karena beliau adalah salah satu pejuang paling berani dan sangat dicintai. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah sangat berduka atas kematian Hamzah. Selain Hamzah, seorang sahabat lain yang juga gugur adalah Mus'ab bin Umair, yang merupakan salah satu utusan Rasulullah ke Madinah sebelum hijrah. Dalam Sirah bin Hisham disebutkan bahwa Mus'ab dikenal sebagai tokoh yang memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di Madinah, dan wafatnya menjadi kehilangan besar bagi umat Islam. Selain itu, Anas bin Nadhr, seorang sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, juga syahid di Uhud. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Anas berkata, "Demi Allah, aku mencium aroma surga dari Uhud," sebelum beliau akhirnya gugur. Pengorbanan Anas menjadi simbol semangat dan keteguhan bagi umat Islam. Pengaruh wafatnya tokoh-tokoh tersebut. Di pihak Quraisy, meskipun mereka tidak kehilangan tokoh besar di Uhud, pengalaman mereka di Perang Badar masih menghantui mereka. Kehilangan tokoh-tokoh seperti Abu Jahal di Badar merupakan hal yang sangat menyakitkan dan membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan di Uhud. Di pihak umat Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib, wafatnya Hamzah menyebabkan kesedihan mendalam, tetapi juga memacu umat Islam untuk terus berjuang dan mempertahankan keyakinan mereka. Hamzah menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati umat Islam. Mus'ab bin Umair. Kehilangan Mus'ab adalah pukulan besar bagi umat Islam, terutama karena perannya dalam dakwah Islam di Madinah. Namun semangat Mus'ab tetap hidup dan menginspirasi umat Islam untuk melanjutkan perjuangan. Anas bin Nadhr. Keberaniannya di medan perang menjadi contoh bagi sahabat lainnya untuk tidak takut menghadapi musuh dan terus berjuang di jalan Allah. Perang Uhud adalah momen penting bagi umat Islam dan Quraisy. Di pihak Quraisy, meskipun kemenangan diraih, kerugian yang mereka alami dalam Perang Badar dan pengalaman pahit di Uhud membuat mereka lebih berhati-hati. Sementara di pihak umat Islam, meskipun mengalami kekalahan, kehilangan tokoh-tokoh penting seperti Hamzah dan Mus'ab justru memperkuat semangat juang dan ketahanan mereka. Pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk terus berjuang mempertahankan agama Islam.